Shalom saudaraku, jumpa lagi di dalam pengajaran akhir zaman atau studi kitab Wahyu. Saudaraku, bulan Desember tanggal 9 tahun 2019 saya sudah menyampaikan mengenai penyebab bencana massal di bumi, saudaraku, yaitu dosa Sodom dan Gomora atau perilaku Sodom dan Gomora. Sekarang saya akan menyampaikan apa yang menjadi penyebab dan juga sasaran dari tulah malapetaka di akhir zaman. Kalau bencana secara massal itu masih agak kecil, saudara, tetapi ini tulah malapetaka akhir zaman itu sesuatu bencana yang lebih besar lagi, meliputi seluruh dunia ini. Saudaraku, kalau pada zaman dahulu ini 10 tulah yang terjadi di Mesir ini dilakukan, yang menjadi penyalur bicara, yang menjadi penyalur dari 10 tulah di Mesir itu adalah hamba Tuhan yang disebut Musa, yang dinamakan Musa, saudaraku. Kemudian di akhir zaman, saudaraku, ini untuk membebaskan gereja umat Tuhan dari ikatan dunia, ikatan hawa nafsu, ikatan antikris, saudaraku, dan ikatan kedagingan manusia. Ini Tuhan akan memunculkan 7 orang hamba Tuhan yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Saya tidak jemu-jemu memberitakan ini karena akan segera digenapi. Saudaraku, jadi yang menjadi penyalur dari tulah malapetaka akhir zaman ini adalah 7 hamba Tuhan tadi yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, untuk kita ketahui baik-baik bahwa 7 bintang inilah yang merupakan petunjuk arah kekristenan akhir zaman. Kalau dahulu ini petunjuk lahirnya Tuhan Yesus Kristus ini adalah bintang Bethlehem, tetapi di akhir zaman petunjuk kekristenan akhir zaman adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Dulu petunjuk yang membawa orang Majus kepada lahirnya Yesus Kristus adalah bintang Bethlehem, tetapi petunjuk kepada arah lahirnya gereja yang bersatu, Wahyu pasal 12, seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala dengan gada besi. Saudaraku, ini petunjuk itu yang membawa adalah 7 bintang, tidak ada yang lain, saudaraku. Dan yang membawa tulah malapetaka akhir zaman juga melalui ke-7 hamba Tuhan tersebut. Kalau pada zaman dulu melepaskan Israel dari cengkeraman perbudakan Fir'aun, Tuhan mengutus Musa. Di akhir zaman melepaskan gereja Tuhan dari ikatan hawa nafsu, iblis, dan antikris, Tuhan mengutus 7 orang hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, kalau pada zaman dahulu, saudaraku, ini ada beberapa tulah, misalnya ada air menjadi darah, kemudian penyakit sampar, kemudian juga bara yang tidak bisa disembuhkan pada manusia, kemudian hujan es api, kemudian tulah belalang, kemudian tulah gelap gulita, saudaraku, dan tulah kematian anak sulung, saudaraku. Semuanya ini tulah-tulah yang hebat yang terjadi di Mesir. Cuma ada 2 tulah yang bisa disaingi atau dikembari atau dipalsukan oleh tukang-tukang sihir di tanah Mesir waktu itu, yaitu tulah air menjadi darah, kemudian yang kedua, saudaraku, tulah katak, saudaraku. Cuma 2 itu, selanjutnya sudah tidak bisa, saudaraku. Di akhir zaman ini juga akan terjadi 21 macam tulah yang begitu dahsyat, saudaraku. Kemudian
apa yang menjadi sasaran tulah akhir zaman, dan apa juga yang menjadi penyebab dari terjadinya tulah-tulah akhir zaman itu. Saudara, kita akan membaca ini nubuatannya itu dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 4 dan ayat 5. Ini tulah yang terjadi di Mesir, ini terjadi karena hal ini, saudaraku. Keluaran pasal 7 ayat 4 dan 5. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Saudaraku, jadi di sini Keluaran pasal 7 ayat 4 ini, Tuhan akan mendatangkan tanganku, saudaraku, di akhir zaman, saudaraku. Karena kekerasan hati manusia, Tuhan juga akan mendatangkan 7 bintang yang di tangan kanan Allah, saudaraku. Kalau di dalam Keluaran pasal 7 ini dituliskan, aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir. Di akhir zaman, Tuhan ini akan mendatangkan tangannya yang membawa ke-7 bintang untuk melakukan penghukuman tulah kepada dunia. Sudah jelas, saudaraku, di sini satu nubuatannya. Tuhan akan mendatangkan tangannya di akhir zaman untuk mengeluarkan pasukanku. Jadi, saudaraku, 7 bintang, 7 hamba Tuhan ini akan mengkomando, saudaraku, malaikat-malaikat Tuhan mengkomando jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman untuk melakukan satu kegerakan besar, saudaraku, kegerakan kitab Wahyu, saudaraku, kegerakan yang akan mempengaruhi alam raya. Saya memberitahu saudara, kalau mujizat-mujizat semisal, saudaraku, menyembuhkan orang sakit menjadi sembuh, kemudian mujizat mengenai uang, orang diberkati dengan uang banyak, saudaraku, itu bisa dipalsukan, saudaraku, bisa direkayasa. Tetapi kalau mujizat yang terjadi atas alam raya, bergeraknya bintang-bintang, saudaraku, terjadinya gempa bumi, saudaraku, terjadinya tsunami, terjadinya wabah besar, saudaraku, ini mujizat yang tidak bisa direkayasa. Oleh karena itu, Tuhan mendatangkan mujizat-mujizat yang tidak pernah bisa direkayasa. Dan ini hanya akan terjadi lewat hamba Tuhan yang diurapi, yang betul-betul menerima pewahyuan tentang keadaan akhir zaman, saudaraku. Jadi, kitab Wahyu, kalau dibukakan rahasianya, ini sama dengan kita mulai menggerakkan alam raya, saudaraku. Sebab kitab Wahyu ini kitab terbukanya alam raya, kitab penyudah daripada seluruh Alkitab kita ini, saudaraku. Kitab pamungkas, kalau saya sampaikan begitu, saudaraku. Jadi kitab Wahyu ini kalau disampaikan, dia akan berpengaruh kepada alam raya. Kitab Wahyu ini bukan sekedar teori. Teori banyak sekali, tetapi kitab Wahyu yang disertai dengan kekuatan nyata, mengguncang bumi, mendatangkan badai, saudaraku, kemudian mendatangkan 21 tulah malapetaka. Ini, saudaraku, ini hanya orang khusus yang akan dipakai, yang nanti disebut 7 hamba Tuhan yang dipegang di tangan kanan Allah. Saudaraku, jadi, saudaraku, ini Tuhan akan mendatangkan tangannya. Tuhan akan mengeluarkan pasukannya di akhir zaman. Pasukan malaikat ini tentunya, saudaraku. Kalau saya berbicara tentang kitab Wahyu, saya tidak berbicara mengenai peperangan duniawi, kita pakai pedang, pakai bedil, itu tidak, saudaraku. Ini peperangan spiritual, peperangan Tuhan, saudaraku. Dia bisa menggunakan gempa bumi, dia bisa menggunakan tsunami, dia bisa menggunakan wabah penyakit yang sangat ganas. Wahyu pasal 16 itu akan muncul penyakit ganas, saudaraku, semacam kanker melepuh yang begitu cepat dan akan meledak, menimbulkan bau busuk.
dalam bahasa lainnya disebut penyakit Helkos begitu, saudaraku. Wahyu pasal 16 itu juga merupakan satu dari tulah akhir zaman, salah satu dari tulah akhir zaman, saudaraku. Jadi Tuhan akan mendatangkan tangannya di akhir zaman untuk menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat. Tuhan akan menunjukkan hukuman-hukuman berat, saudaraku. Kemudian ayat 5 saya bacakan lagi. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang-orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Saudaraku, jadi Tuhan akan mengacungkan tangan kanannya yang membawa 7 bintang tadi di akhir zaman untuk menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa mengadakan mujizat-mujizat besar. Tuhan berkuasa atas langit, atas bumi. Saudaraku, Tuhan berkuasa menimbulkan kegoncangan di bumi. Tuhan berkuasa menimbulkan berbagai macam wabah penyakit yang begitu mengerikan. Saudaraku, tetapi saudaraku, saya beritahu, kalau terjadi tulah di Mesir, ini ada satu wilayah tertentu, ada umat tertentu yang terjaga, terbebas dari 10 tulah, yaitu orang-orang Israel yang berada di tanah Goshen. Demikian pula di akhir zaman, orang-orang yang masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, yang mempelajari kitab Wahyu, mengerti rahasia kitab Wahyu ini, akan dipelihara oleh Tuhan dari berbagai macam tulah yang mengerikan, dari berbagai macam tulah yang dahsyat yang terjadi di akhir zaman ini. Oleh karena itu, belajarlah firman Tuhan, kayakanlah saudara dengan rahasia-rahasia firman Tuhan supaya saudara mengerti. Kalau saudara mengerti rahasia zaman ini, saudara akan masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, saudara akan mendapatkan jatah perlindungan dari Tuhan, dari berbagai bencana besar itu, dari berbagai macam malapetaka yang akan segera menimpa bumi. Saudaraku, jadi setelah saya pelajari, ternyata tulah di akhir zaman itu terjadi karena 3 perkara. Yang pertama, ini karena kekerasan hati manusia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini seperti Fir'aun, saudaraku. Berulang-ulang ditimpa tulah malapetaka, berulang-ulang melihat tanda mujizat dari Tuhan, tapi ngeyel. Dasarnya Fir'aun itu ngeyel, otaknya otak ngeyel, saudaraku. Orang itu kalau sudah diberi otak ngeyel, saudaraku, sini sulit menerima firman, maunya bantah terus, saudaraku. Kalau belum ditujukan dengan kekuatan Tuhan, dia bantah terus sampai nanti finalnya, saudaraku, anak sulungnya mati. Saudaraku, ini Fir'aun baru angkat tangan. Betapa kerasnya hati orang-orang akhir zaman. Meskipun melihat bencana-bencana, saudaraku, Desember saya menyatakan akan ada bencana dahsyat melanda satu wilayah, saudaraku. Masih banyak yang ngeyel juga, saudaraku. Waktu itu belum ada tanda-tanda virus corona Wuhan dan lain sebagainya. Belum ada tanda-tanda gempa di Turki yang kemudian tanahnya membelah, ada darah keluar semacam darah, cairan merah seperti darah. Itu belum ada tanda-tanda itu. Saya berbicara di bulan Desember tanggal 9 waktu itu, saudaraku, itu belum ada tanda-tanda seperti itu. Dunia masih nyaman, saudaraku, masih enak, saudaraku. Orang-orang masih berpesta ke sana kemari, tapi saya sudah ngomong, sebentar lagi lihat, kita akan lihat di dalam waktu dekat akan ada satu wilayah yang diguncang oleh malapetaka Tuhan yang dahsyat. Saudara bisa simak video saya tentang penyebab bencana massal di muka bumi. Saudara bisa melihat video saya. Saudaraku, jadi pertama yang menjadi penyebab dari tulah di akhir zaman ini adalah kekerasan hati manusia. Manusia yang ngeyel, saudara, diberitahu dengan kebenaran itu melawan, saudaraku, menentang kebenaran. Berita tentang kitab Wahyu, munculnya hamba Tuhan yang digenggam di tangan kanan Allah ini sudah jelas benar.
ini bisa mengungkap seluruh rahasia kitab Wahyu, tapi ngeyel karena gengsi, karena mungkin kedudukannya yang tinggi, karena titel pendidikannya yang lebih tinggi dari saya, nggak mau dengar. Ya silakan, tapi nanti kita akan lihat, saudaraku. Zaman Tuhan akan membuktikan, saudaraku. Semua hamba Tuhan nanti akan bergerak, saudaraku, sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam kitab Wahyu ini. Saudaraku, kalau pertama tadi kekerasan hati manusia untuk mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, ini makanya di dalam kitab Wahyu ini kepada jemaat-jemaat di seluruh dunia, kepada 7 jemaat di akhir zaman, ini Tuhan selalu berseru, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Itu berulang-ulang kepada 7 jemaat. Tuhan bilang begitu, karena sebentar lagi setelah kitab Wahyu pasal 2 itu digenapi, pasal 3, 4, 5, 6 mulai, saudaraku, itu tulah itu akan terjadi, saudaraku. Jadi kitab Wahyu itu Tuhan sudah ngomong, saudaraku, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Basa Jawane itu ngene, saudaraku. Sapa sing duwe kuping, saudara, ini keras, saudara, ngomongnya keras. Nek kowe duwe kuping rungokno. Nek ra duwe kuping titenono. Gitu bahasa Jawanya, saudaraku. Jadi ini keras, saudaraku. Tetapi dikemas dalam bahasa yang lembut oleh Tuhan. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Kemudian, saudaraku, setelah kekerasan hati manusia untuk mendengar kebenaran, sifat ngeyel merengkelnya manusia, yang kedua penyebab terjadinya tulah itu adalah kuasa-kuasa dunia yang menghambat, melarang keras umat Tuhan untuk beribadah. Saudaraku, kalau sudah ada semacam ini, ibadah kepada Tuhan itu sudah mulai dilarang keras di satu wilayah, saudaraku, baik itu di benua Cina, baik itu di benua Afrika, baik itu di Amerika ataupun di Indonesia sendiri. Kalau ada, saudaraku, satu pelarangan keras terhadap ibadah, lihat wilayah itu nanti akan menjadi sasaran pertama dari meluncurnya tulah akhir zaman. Saudaraku, ingat ini baik-baik. Jadi yang kedua ini yang menyebabkan terjadinya tulah akhir zaman itu adalah dunia yang menghambat, melarang dengan keras umat Tuhan untuk beribadah. Karena anak-anak Tuhan yang melakukan ibadah itu, saudaraku, ini dianggap sebagai kekejian. Pada waktu itu bangsa Israel itu kalau menyembelih kambing domba di zaman Musa, pemerintahan Fir'aun pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang keji, bisa dilempar, dirajam dengan batu, saudaraku. Jadi ibadah penyembelihan domba pada zaman Musa, pada zaman Fir'aun saat itu dianggap sebagai sesuatu yang keji, saudaraku. Demikian pula sekarang, saudaraku, jikalau ibadah orang Kristen yang menganggap bahwa orang Kristen yang percaya kepada anak domba yang disembelih, yaitu Tuhan Yesus, itu dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan, sebagai sesuatu yang keji, saudaraku, wilayah seperti itu nanti yang akan mendapatkan sasaran tulah akhir zaman, saudaraku. Jadi kalau ini terjadi, perhatikan baik-baik. Ini sinyal-sinyal tulah akhir zaman. Malaikat Tuhan akan segera bergerak, saudaraku. Kemudian yang ketiga, setelah adanya kuasa-kuasa dunia yang menghambat, melarang orang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang disembelih. Yang ketiga yang menjadi penyebab tulah malapetaka akhir zaman ini adalah pesona dunia dan simbol-simbol kemegahan dunia yang sering memikat hati anak-anak Tuhan untuk beribadah. Kemegahan keindahan dunia Mesir, kemegahan keindahan simbol-simbol dunia, saudaraku, yang menambat umat-umat Tuhan untuk beribadah.
Saudaraku, jadi ada anak-anak Tuhan ini yang ditambah tidak bisa beribadah karena begitu asik bekerja di tempat-tempat yang luar biasa indahnya, saudaraku, yang menghasilkan banyak duit, saudaraku. Jadi, saudaraku, suatu saat ini tempat-tempat di mana anak-anak Tuhan, saudaraku, terikat dengan bisnisnya, simbol-simbol kejayaan bisnis dunia, pusat-pusat bisnis dunia yang menambat hati anak-anak Tuhan sehingga meninggalkan Tuhan. Anak-anak Tuhan bahkan murtad karena mencari dunia itu, saudaraku, karena mengejar simbol-simbol kekayaan dunia itu, saudaraku. Kota-kota yang menjadi simbol dari kejayaan dunia itu nanti akan menjadi sasaran tulah malapetaka akhir zaman. Saudaraku, saya merinding. Luar biasa. Segala sesuatu yang menambah anak-anak Tuhan akan dihancurkan. Keindahan-keindahan dunia yang menambah anak-anak Tuhan akan diluluh lantakkan oleh tulah-tulah akhir zaman. Jadi saudara, jangan bangga kalau sekarang berada di kota yang indah, berada di simbol-simbol kemegahan dunia. Saudara, jangan bangga. Itu justru nanti akan menjadi sasaran tulah akhir zaman, saudaraku. Saya ingin meneteskan air mata. Ternyata tulah akhir zaman itu akan mengenai pusat-pusat bisnis, pusat-pusat keindahan dunia. Salam, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.